Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan dipertemukan kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat serta salam tak lupa selalu dan tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk sahabat-sahabat semua, semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusan, dipanjangkan umurnya, dan dijaga setiap waktunya selalu dalam kebaikan, baik di dunia baik di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Oberpedia yang dirahmati Allah, salah satu adat kebiasaan yang berkembang di tengah masyarakat kita adalah menyiram makam atau kuburan dengan air. Biasanya aktivitas tersebut dilakukan tepat setelah prosesi pemakaman selesai dilakukan. Namun ada juga sebagian orang yang menyiram makam dengan air pada saat berziarah di hari raya, bahkan ada yang melakukannya setiap kali berziarah ke makam pada hari-hari tertentu. Lantas bagaimana hukum menyiram kuburan dengan air? Apa sebetulnya hikmah yang terkandung di dalam aktivitas atau tradisi tersebut? Sahabat Oberpedia yang dirahmati Allah, banyak sekali dan beraneka tradisi yang berkaitan dengan ziarah kubur, mulai dari membaca Al-Quran, membaca tahlil, membaca surat Yasin, hingga menyirami pusara kuburan dengan air yang bersih dan suci. Ini semua merupakan sebuah tradisi baik yang sudah ada dalam ajaran Islam, sehingga menjadi baik pula bagi kita untuk mengamalkannya. Menyiram kuburan dengan air biasa dilakukan orang-orang para pelayat sesaat setelah menguburkan jenazah. Tak jarang terkadang air yang digunakan bercampur dengan berbagai macam bunga sehingga beraroma wangi. Menyiram air di kuburan juga sering dilakukan saat seseorang berziarah di waktu-waktu tertentu. Kebiasaan ini bukan tanpa landasan, karena hukumnya melakukan hal ini adalah sunnah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukannya pada saat putra beliau yang bernama Ibrahim meninggal dunia. Hal ini sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Syekh Khatib Al-Sarbini dalam kitabnya Mughni Al-Muhtaj. Disunahkan menyiram kuburan dengan air karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri melakukannya kepada kuburan putranya Ibrahim. Selain itu, tindakan ini merupakan sebuah pengharapan agar kondisi mayit tetap dingin dan mendapat limpahan rahmat, serta untuk menjaga tanah makam agar tidak bertaburan. Anjuran untuk menyiram kuburan dengan air di saat setelah proses pemakaman telah selesai atau saat melakukan ziarah juga dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Nihayatul Zain. Disunahkan untuk menyirami kuburan dengan air yang dingin. Perbuatan ini dilakukan sebagai pengharapan dengan dinginnya tempat kembali atau kuburan, dan juga tidak apa-apa menyiram kuburan dengan air mawar meskipun sedikit, karena malaikat senang pada aroma yang wangi dan harum.
Dari kedua penjelasan ini dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa hikmah dari menyiramkan air ke kuburan sesaat setelah penguburan selesai dilakukan atau saat melakukan ziarah kubur adalah menjadi harapan bahwa kondisi mayit tetap dingin dan mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat air suci yang kita siramkan. Adapun menyiram air yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW terhadap kuburan putranya tercantum dalam sebuah hadis dari Ja'far bin Muhammad radhiyallahu anhu. Dari ayahnya, beliau berkata bahwasanya Nabi Muhammad SAW menaburi mayit dengan debu sebanyak 3 kali dan beliau menyirami kuburan anaknya Ibrahim dengan air serta memasangi batu di atasnya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Selain itu, Bilal bin Rabah yang merupakan salah satu sahabat terdekat dari Nabi juga melakukan hal yang sama terhadap kuburan Nabi sebagaimana tercantum dalam sebuah hadis dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kuburan Nabi Muhammad SAW disiram dengan air yang dimulai dari arah kepala sampai kedua kaki Nabi, dan orang yang melakukannya adalah Bilal bin Rabah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Selain itu, tradisi lain yang berkembang adalah meletakkan karangan bunga ataupun bunga telaseh yang biasanya diletakkan di atas pusara ketika seseorang melakukan ziarah atau sesaat setelah penguburan selesai. Kegiatan ini sebetulnya dilakukan dalam rangka ittiba atau mengikuti sunnah Rasulullah SAW sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ia berkata, suatu ketika Nabi melewati sebuah kebun di Mekah dan Madinah. Lalu Nabi mendengar suara dari 2 orang yang sedang disiksa dalam kuburnya. Nabi bersabda kepada para sahabat, kedua orang yang ada di dalam kubur ini sedang disiksa. Yang satu disiksa karena tidak memakai penutup ketika kencing, sedang yang lainnya lagi karena sering mengadu domba. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh sahabat untuk mengambil pelepah kurma, kemudian membelahnya menjadi 2 bagian dan meletakkannya pada masing-masing kuburan tersebut. Para sahabat lalu bertanya, kenapa engkau melakukan hal ini ya Rasul? Rasulullah SAW menjawab, semoga Allah meringankan siksa kedua orang tersebut selama kedua pelepah kurma ini belum kering. Hadis riwayat Bukhari. Penjelasan tentang hadis ini juga dijelaskan ulang dalam kitab I'anah at-Talibin. Disunahkan meletakkan pelepah kurma yang masih hijau di atas kuburan karena hal ini adalah sunnah Nabi Muhammad SAW dan dapat meringankan beban si mayit karena barokahnya bacaan tasbih dan bunga yang ditaburkan, dan hal ini disamakan dengan sebagaimana adat kebiasaannya, yaitu menaburi bunga yang harum dan basah atau yang masih segar. Sahabat Oberpedia yang dirahmati Allah, demikianlah penjelasan mengenai apa sebetulnya hukum dari menyiram air di kuburan sesaat setelah penguburan selesai atau saat melakukan ziarah, dan apa hikmah yang ada di balik itu. Ternyata hukum melakukan hal ini adalah sunnah. Adapun hikmah dari amaliyah ini adalah menjadi harapan bahwa supaya kondisi mayit tetap dingin dan mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat air suci yang disiramkan. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.